Di sini saya akan menjelaskan apa itu HIV/AIDS. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika semakin banyak CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin lemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang semuanya. Penularan HIV terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita, seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. Perlu diketahui, HIV tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau sentuhan secara fisik. HIV adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengobati HIV, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. HIV dan AIDS di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, terdapat lebih dari 50.000 kasus infeksi HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut, kasus HIV paling sering terjadi pada heteroseksual, diikuti lelaki seks lelaki atau homoseksual, pengguna nafsa suntik atau penasun, dan pekerja seks. Sementara itu, jumlah penyakit AIDS di Indonesia cenderung meningkat di tahun 2019. Tercatat ada lebih dari 7.000 penderita AIDS dengan angka kematian mencapai lebih dari 600 orang. Akan tetapi, dari tahun 2005 hingga 2009, angka kematian akibat AIDS di Indonesia terus mengalami penurunan. Hal ini menandakan pengobatan di Indonesia berhasil menurunkan angka kematian akibat AIDS. Apa tanda dan gejala HIV/AIDS? Gejala HIV dari AIDS, kebanyakan penderita mengalami flu ringan pada 2-6 minggu setelah terinfeksi HIV. Flu bisa disertai dengan gejala lain dan dapat bertahan selama 1-2 minggu. Setelah itu membaik. Gejala lain mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun. Meski virus HIV terus merusak kekebalan tubuh penderitanya sampai HIV berkembang ke stadium lanjut menjadi AIDS. Apa penyebab, faktor, dan risiko HIV/AIDS? Penyebab dan faktor risiko HIV dan AIDS. Penyakit HIV disebabkan oleh HIV. Bila tidak diobati, HIV dapat makin memburuk dan berkembang menjadi AIDS. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anak, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah. Meskipun jarang, HIV juga dapat menular dari ibu ke anak selama masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko penularan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman. Yang kedua, menggunakan jarum suntik bersama-sama. Yang ketiga, melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. Bagaimana cara mencegah dan mengobati gejala HIV/AIDS? Pengobatan HIV dan AIDS. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. ARV bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh. Pencegahan HIV dan AIDS. Berikut adalah beberapa cara mencegah HIV dan AIDS. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah.
Yang kedua, tidak berganti-ganti pasangan seksual. Yang ketiga, menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Yang keempat, menghindari penggunaan narkoba, terutama jenis suntik. Yang kelima, mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, cara penularan, pencegahan dan pengobatannya, terutama bagi anak dan remaja. Oke, sekian dari penjelasan mengenai HIV dan AIDS. Terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga bermanfaat.